Tapi kalau ternyata yang mendominasinya selain Allah, misal ya, uang, uang, bangun tidur dulu uang, uang, terus cari uang, 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 dan Allahnya tidak ada. Padahal yang membagikan rezeki siapa? Allah. Bukan tidak boleh ingat uang, pasti kita ingat uang juga kan perlu. Tapi lari kemana sesudah ingat uang itu? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan hari demi hari kita menjadi orang yang semakin jujur melihat diri kita sendiri. Karena sulit bagi kita memperbaiki diri kalau kita tidak jujur kepada diri. Apa yang mau kita perbaiki kalau kita sendiri tidak tahu apa yang harus diperbaiki? Kita tidak boleh menjalani hidup ini sekenanya, seenaknya, karena waktu kita terbatas dan kita tidak tahu kapan akan mati. Ada pekerjaan yang harus kita lakukan adalah bertafakur untuk jujur, saya ini seperti apa? Pertanyaan pertama yang harus ditanya pada diri, saya termasuk orang yang musyrik atau tidak? Musyrikin, karena orang-orang yang musyrik itu inna syirka la dzulmun azim, syirik itu kezaliman yang besar. Siapa sih Tuhan saya yang sebenarnya? Benarkah saya menuhankan Allah seperti yang saya katakan, atau cuma di mulut saja? Hati saya tuh dipenuhi oleh apa? Oleh siapa? Keterikatan hati saya tuh kepada siapa? Kepada Allah atau kepada selain Allah? Ini penting hadirin. Jangan sampai kita merasa sudah aman dengan iman, padahal hati kita tuh ternyata yang memenuhi hati kita tuh bukan Allah. Harusnya kalau kita menuhankan Allah, segalanya tuh selalu terkait dengan Allah. Halo, jelas tidak nih? Kita mengatakan la ilaha illallah, tapi benarkah hati kita sudah mengilahkan Allah sepenuhnya? Caranya bagaimana? Caranya periksa siapa yang mendominasi hati kita. Apa? Benarkah Allah terus ada di hati? Ingat apa-apa, ingat ke Allah. Takut apa-apa, nyandar ke Allah. Minta apa-apa, minta ke Allah. Berharap apa-apa, berharap ke Allah. Kalau Allah sudah mendominasi hati, insya Allah sah. Tapi kalau ternyata yang mendominasinya selain Allah, misal ya, uang, bangun tidur dulu uang, terus cari uang, dan Allahnya tidak ada. Padahal yang membagikan rezeki siapa? Allah. Bukan tidak boleh ingat uang, pasti kita ingat uang juga kan perlu. Tapi lari kemana sesudah ingat uang itu? Lari kemana hati ini sesudah ingat uang? Ada yang punya pacar, itu yang jadi Tuhannya tuh. Pacar aja. Bangun tidur, pegang. Terus pagi, siang, malam ngecek terus, pengen kontak terus.
Ini sudah mulai ini mengilahkan dia. Pengen dekat terus, takut jauh, berjuang apapun demi dia, mau berkorban apapun demi dia, walaupun yang dikorbankannya hal-hal yang diharamkan oleh agama. Ini sudah mulai mendominasi. Ada yang ayam, pengusaha ayam bisa jadi tuh. Ayam sudah bertelur belum? Telurnya bagaimana kehidupan ayam, sudah makan ayam. Hari-hari itu penuh dengan keayaman. Sampai kalau ngobrol tuh, apa kabar ayam? Mungkin ya. Karena saya pernah merasakan ini. Suatu saat diajak bisnis ayam, itu salah tuh, ingat ayam terus. Dulu kuda, alhamdulillah beliau sudah wafat. Duh, ini soleh. Dengan meninggalnya kuda itu, saya merasa terlepas. Karena ingat terus ke kuda. Potret kuda ditatap, potret ibu jarang ditatap. Pulang dari luar kota, sebelum ke orang tua, ke kuda dulu. Tiap hari nelpon ke yang jaga kuda. Sudah sarapan belum kuda? Kuda, bagaimana kesehatan kuda? Bagaimana malamnya dia tidur nyenyak tidak? Kuda, pet mati, alhamdulillah. Selamat. Karena sudah berhasil hilang. Dulu zaman AA tertipu oleh dunia, ingat terus acara TV, bagaimana acara TV supaya menarik. TV. Akhirnya diperbudak popularitas, diperbudak oleh dunia, dan letih sekali hidup seperti itu. Dan kalau kita tidak jujur, kita terus menjalani itu. Walaupun capek, jalan saja terus. Aduh, letih. Makanya jeda. Pikir, ente siapa nih? Apa sih tujuan hidup saya? Apa yang saya perjuangkan dalam hidup ini? Harus jelas. Kenapa orang sepak bola begitu ribut? Tetap kompak, karena jelas golnya. Coba kalau pemain sepak bola enggak jelas tujuannya, ya lari sana. Kenapa kamu berbaring? Saya mau olahraga, mau istirahat. Bayangkan 11 orang tanpa tujuan yang sama. Kebayang satu lagi masak di pinggir gawang. Kamu kan saya lagi camping. Dan kalau orang sudah jelas golnya, saya kira para pemain sepak bola walaupun dilihat banyak orang, diiming-imingi apapun, fokus ke gawang. Nah, ini yang harus kita lakukan. Apa sih? Kalau boleh, bulatkan tujuan kita tuh satu sajalah. Ingin Allah ridho kepada kita. Asal Allah udah ridho, segala-galanya. Tidak ada tandingannya. Orang mau suka, mau tidak suka, itu mah urusan orang. Tapi kalau Allah sudah tidak suka sama saya, bencana dunia akhirat. Terus pikirkan, yang penting Allah suka sama saya, yang penting Allah ridho sama saya. Sebab semua urusan saya ada dalam genggaman Allah. Kalau Allah sudah suka, dia beresin. Semua yang ngancam saya juga ada dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah melindungi saya tidak akan mendapatkan musibah apapun kecuali apa yang ditetapkannya. Kalau Allah mencukupi saya nggak akan kekurangan apa-apa. Kalau sudah itu goalnya, tinggal ditanya saja. Kalau melakukan sesuatu bisnis, ini Allah suka nggak nih bisnis ini? Allah suka nggak nih? Nah, Allah nggak suka. Dan tinggalkan. Ini untungnya besar loh. Ini keren. Mau. Kenapa kamu nggak mau? Allah nggak suka bisnis kayak gini. Ini licik. Ini bohong. Ngapain saya dapat uang tapi saya dibenci Allah? Itu calonmu keren, hebat, asik. Periksa, nggak pernah sholat, nggak mau ngaji, tidak mau datang ke majelis taklim, enggak. Tapi dia nggak mau, enggak. Buat apa? Saya mau sama dia kalau dia
tidak termasuk orang yang disukai Allah. Tahu dari mana? Ya tahulah dari kegiatan sehari-harinya. Kalau sudah tidak mau ibadah, kalau ke Allah saja sudah tidak komitmen kepada penciptanya, apalagi ke saya ya. Kalau ke Allah saja dia sudah tidak takut, apalagi ditakutin selain nafsu mungkin yang jadi Tuhannya.